Kobaran api dengan cepat membakar habis 4 rumah semi permanen yang berada di Jalan Ungaran, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin malam terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan membesar. Belasan mobil petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dan dibantu warga langsung berupaya melokalisir api. Menurut warga, kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas di salah satu rumah milik warga. Warga pada teriakan di rumah titik kenal rumah Bang Utang kalau gasnya meledak. Ini kira-kira yang kebakar berapa rumah, Bang? Rumah korban 1, di sebelah kena 1, mungkin di belakang saya kurang tahu. Saya belum ke belakang. Kira-kira berapa, Bang? Mungkin 2. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun akibat kebakaran warga sekitar harus mengungsi di pos RW setempat. Dari Jakarta, Den Helmi, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik pada mesin, sebuah mobil pickup ludes terbakar usai mengisi bahan bakar di SPBU Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebuah mobil pickup terjadi kebakaran di POM Jonggol, Menan. Diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin, sebuah mobil pick-up yang baru saja mengisi bahan bakar minyak tiba-tiba terbakar di sebuah stasiun pengisian bahan bakar minyak di Jalan Transyogi, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Beruntung api tidak menyambar ke tangki minyak SPBU. Kejadian ini terekam kamera warga. Sebelum terbakar, mobil pick-up yang baru mengisi bensin itu mogok hingga didorong oleh sejumlah warga dan petugas SPBU. Namun sampai di lajur luar SPBU, mobil ini lantas mengeluarkan api lalu meledak. Beruntung, pengendara mobil ini cepat menyelamatkan diri. Meski begitu, sang sopir sempat dibawa ke puskesmas karena mengalami cedera. Petugas damkar yang datang pun langsung menyemprotkan untuk memastikan tidak ada lagi titik api di mobil. Sementara, petugas kepolisian juga turun melakukan pemeriksaan dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Untuk proses firefighting kita alhamdulillah aman, tak ada kendala, kondusif. Untuk dugaan sementara masih kami lakukan penyelidikan, kemungkinan berdasarkan informasi dari saksi sebelumnya pengendara tersebut mengisi bahan bakar di SPBU, kemudian mobil tersebut bisa di-starter kemudian didorong hingga akhirnya mobil tersebut terdapat asap kemudian meledak. Dari saksi yang kami lakukan minta keterangan. Kini kebakaran tersebut dalam penanganan Polsek Jonggol. Selain pengamanan TKP, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. 1 orang tewas dan 3 lainnya terluka akibat ledakan yang diduga akibat petasan di Magelang, Jawa Tengah. Salah satu korban mengaku trauma akibat ledakan yang terjadi di sebelah rumahnya. Beginilah kondisi Puja Janwar Adiprima, salah satu korban luka ledakan petasan di Dusun Jujugan, Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Magelang, Jawa Tengah. Korban mengaku saat kejadian masih bersantai di atas rumah. Tiba-tiba mendengar suara ledakan dan terkena serpihan tembok di bagian dada dan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun malam harinya ia sudah diperbolehkan pulang. Kena serpihan dinding mas dada. Sempat dibawa rumah sakit? Sempat. Bisa ceritakan awalnya gimana saat itu mas? Pas kejadiannya nggak tahu ya, saya di luar lagi main HP tiba-tiba langsung ada ledakan itu. Besar mas ledakannya mas? Ya lumayan besar. Seberapa kali mas ledakannya mas? Wah ya kurang tahu ya, tahu-tahu di atas langsung ada ledakan itu. Sementara itu pagi ini sejumlah petugas Bitlapor Polda Jateng dibantu petugas dari Polresta Magelang masih melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Sebelumnya minggu malam terjadi ledakan pada sebuah rumah diduga akibat petasan. Dari kejadian itu, 1 orang meninggal dunia, yakni Mufid pemilik rumah, dan 3 orang lainnya luka-luka. Selain itu sebanyak 11 rumah rusak. Hingga kini kasus ledakan tersebut masih diselidiki polisi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Seorang pemulung meronta dan terus melawan saat akan dibawa petugas dalam razia PPKS di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Seorang juru parkir liar juga sempat melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap.
Pemulung ini terus melawan dan meronta seakan diamankan petugas gabungan dalam razia pemerlu pelayanan kesehatan sosial atau PPKS di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Petugas sampai kesulitan saat menggiring pemulung tersebut masuk ke dalam mobil Dinsos. Di lokasi yang sama, seorang juru parkir liar sempat kabur saat akan diamankan. Razia digelar karena banyaknya PPKS yang berkeliaran di kawasan Jakarta Utara selama bulan Ramadan. Ya, kita harus dilakukan selama bulan Ramadan sampai menjelang hari Raya. Selain PPKS, apa lagi Bang sasarannya Bang? Selain PPKS, yang kita sasaran dari Satpol PP yang teman-teman miras, terus tempat hiburan yang rajin dilakukan penindakan. Dalam razia ini, 3 pemulung dan 5 juru parkir liar diamankan petugas. Mereka kemudian akan dibina di Panti Sosial Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Video aksi perampokan sadis terjadi di Cilacap, Jawa Tengah dan viral di media sosial. Kawanan perampok yang berjumlah 3 orang menembak pemilik toko yang merupakan agen bank dengan senjata api. Kawanan perampok menyatroni sebuah toko di Desa Kaliwungu, Kedung Reja, Cilacap, Jawa Tengah. Aksi para pelaku terekam kamera warga. Dalam rekaman video terlihat korban berkelahi dengan 3 perampok di depan toko. Tak berselang lama, salah satu perampok melepaskan tembakan ke arah pemilik toko yang juga agen bank milik BUMN tersebut. Warga yang mengetahui kejadian tersebut tak berani menolong karena pelaku bersenjata api. Usai melumpuhkan korban, para pelaku melarikan diri. Namun tak berapa lama, para pelaku kembali ke TKP dan mengambil sesuatu lalu kabur menggunakan sepeda motor. Dari kejadian tersebut, selain melumpuhkan korban, para pelaku menggasak uang tunai senilai 100 juta rupiah. Polresta Cilacap yang melakukan olah TKP mendapati para pelaku merusak dan membawa CCTV yang terpasang di TKP. Memang di Kedung Reja, kejadian di Kedung Reja kurang lebih sekitar pukul 15.00 ya. Ada 3 orang pelakunya dan masih kami dalami untuk saat ini. Jadi terkait dengan video memang terjadi dan saat ini Polresta Cilacap, Satreskrim Polresta Cilacap sedang menganalisa dan melaksanakan penyelidikan pidana. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka tembak di bagian kaki. Hingga kini kepolisian Polresta Cilacap masih mengejar komplotan perampok ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Warga menangkap seorang pelaku begal payudara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pelaku mengaku telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban karena terpengaruh minuman keras. Video amatir merekam sejumlah warga sedang menangkap seorang pelaku begal payudara di Jalan Tamrin, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Peristiwa terjadi saat korban sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti di tepi jalan untuk menelepon temannya. Pelaku yang juga mengendarai motor berhenti dan langsung meremas payudara korban. Teriakan korban memancing perhatian warga sekitar dan warga langsung menangkap pelaku. Di hadapan polisi, pelaku mengaku telah melecehkan korban karena pengaruh minuman keras. Untuk korban inisialnya TY, untuk tersangka untuk inisialnya EAS, kelahiran 99, dan pengakuan dari pelaku ini memang melakukan itu spontan karena pengaruh alkohol yang diminum di tempat temannya sebelum kejadian di wilayah Menteng juga. Pelaku kini ditahan di Polresta Palangkaraya dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Viral di media sosial, video yang berisikan sejumlah orang memegang senjata dan mengucapkan kata-kata yang bernarasi provokatif. Kodim 0607 Kota Sukabumi langsung memanggil para pemeran video dan meminta untuk menyerahkan senjata yang ada di dalam video.
Inilah video berdurasi 48 detik yang viral di media sosial. Dalam sebuah akun Twitter, video ini dibagikan sekitar 700 kali dan meresahkan masyarakat. Setelah ditelusuri, salah satu pemeran dalam video tersebut merupakan seorang sekretaris umum MUI Kabupaten Sukabumi dan beberapa temannya. Dalam video tersebut, Sekretaris Umum MUI mengajak untuk memerangi orang musyrik dengan mengacungkan senjata bersama 3 orang lainnya. Keempat pemeran dalam video tersebut langsung dimintai klarifikasi oleh Kodim 0607 Kota Sukabumi dan menyerahkan semua senjata yang berada dalam video tersebut agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi menyebut bahwa video tersebut dibuat pada awal Maret lalu dan tidak menyangka keisengannya tersebut kini menjadi keresahan masyarakat. Sementara itu, Kodim 0607 Kota Sukabumi telah mengamankan 3 pucuk senjata yang diduga senapan angin. Untuk konsumsi pribadi, artinya untuk internal teman-teman pengajian, dan itu tidak ada sedikitpun untuk disebarluaskan atau kedua, dan memang isinya pun tidak bersinar. Dalam pemahaman pendapat kami tidak ada provokasi, karena kami tidak ada punya latar belakang, dari garis keras atau apalagi melawan negara, radikalis. Kita kumpul semuanya tadi, termasuk dengan pelaku yang ada dalam video tersebut, dan beliau juga sudah mengklarifikasi bahwa beliau itu membuat video itu bukan dalam tujuan tertentu, tapi memang hanya ibaratnya itu iseng lah. Keempat orang yang membuat video tersebut kini masih menjalani serangkaian pemeriksaan kepolisian dan TNI. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Sumeneb, Jawa Timur heboh dengan viralnya video pembagian amplop warna merah dengan logo partai. Amplop itu dibagikan di masjid kepada jamaah sholat tarawih. Inilah video amatir yang sedang viral di media sosial saat sejumlah masjid di Sumeneb, Jawa Timur tiba-tiba membludak oleh jamaah. Alih-alih sholat berjamaah, ternyata kehusyuan ibadah dinodai dengan kegiatan bagi-bagi amplop berisi uang. Amplop berwarna merah dengan logo partai politik tersebut juga disertai oleh foto HM Said Abdullah, anggota DPR RI, dan Ahmad Fauzi, ketua DPC PDIP Sumeneb. Terkait video viral tersebut, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah buka suara soal viralnya pembagian amplop di sebuah masjid di Sumeneb, Madura. Saat ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Said membantah jika pembagian amplop berisi uang itu sebagai bentuk money politik atau politik uang. Menurutnya, uang tersebut murni bantuan yang diberikan kepada masyarakat kecil. Pembagian uang itu dan pembagian sembako adalah bagian dari gotong royong yang dilakukan DPC PDI Perjuangan se-Madura dan juga bekerjasama dengan aparatur desa. Dana yang digunakan pun berasal dari dana reses pada bulan Maret selaku anggota DPR RI. Ketua Badan Anggaran DPR itu pun mengaku akan mempertimbangkan langkah hukum untuk memproses akun sosial media yang memberikan informasi keliru terkait pembagian amplop tersebut. Dari Sumeneb, Madura, dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara dituntut 20 tahun penjara dalam kasus yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Selain Dodi, terdakwa Linda Pujiastuti dituntut 18 tahun penjara. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari ini, Jaksa Penuntut Umum menilai mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu. Jaksa pun menuntut Dodi dengan 20 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Sementara untuk teman wanita Teddy Minahasa, Linda Pujiastuti, dituntut dengan pidana 18 tahun penjara. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Prawira Negara
selama 20 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Subsidiar 6 bulan penjara. Selain Dodi dan Linda, dalam sidang hari ini juga akan dibacakan tuntutan terhadap mantan Kapolsek Kalibaru Jakarta Utara, Kompol Kasranto, dan asisten Dodi Syamsul Ma'arif. 3 anak tewas dalam penembakan di sebuah sekolah swasta Kristen di Nashville, Amerika Serikat. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda berikut.
DPW Partai Perindo DKI Jakarta Effendi Syahputra memberikan bantuan alat pemadam api ringan atau APAR kepada masyarakat RW 10 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pemberian APAR ini menjawab kebutuhan warga Pesanggerahan yang memiliki wilayah padat pemukiman sehingga rentan terjadinya kebakaran. Karena memang di wilayah ini memang kerap terjadi kebakaran, pemukimannya juga padat, sehingga Partai Perindo berinisiatif untuk memberikan bantuan dan memang ini menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Terima kasih terutama kepada Partai Perindo yang telah peduli kepada masyarakat kecil, terutama untuk pemberian dan bantuannya APAR. Mudah-mudahan di wilayah kita tidak ada lagi kebakaran-kebakaran yang terjadi seperti yang tahun lalu. Tak hanya alat pemadam kebakaran, partai bernomor urut 16 ini juga memberikan bantuan pengeras suara wireless kepada masyarakat di RT 08 RW 3 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alat mengeras suara ini dibutuhkan masyarakat untuk berbagai macam kegiatan, utamanya dalam kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga dapat bermanfaat bagi warga kami khususnya, dan semoga Bapak Effendi ini sebagai caleg terpilih. Amin, amin ya robbal alamin. Partai Perindo akan terus hadir dalam menjawab kebutuhan masyarakat melalui berbagai macam program pro rakyat. Dari Jakarta, Anissa Septriani dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Kembali di News Pagi bersama saya Breman Atenaya dan rekan saya Yasmin Atania, pemirsa. 3 anak tewas dalam penembakan di sebuah sekolah swasta Kristen di Nashville, Amerika Serikat. Sementara pelaku serangan tewas setelah konfrontasi dengan polisi. Pejabat berwenang mengatakan penembakan terjadi di hari Senin di The Convenience School. Departemen Pemadam Kebakaran Nashville mengaku ada banyak korban luka, namun belum memberikan informasi lebih lengkap. Sementara itu, pelaku serangan tewas setelah terlibat baku tembak dengan petugas polisi. Belum jelas apakah pelaku tewas karena bunuh diri atau oleh peluru polisi. Dalam beberapa tahun terakhir, sekolah yang diserang ini telah menerima sekitar 200 siswa, mulai dari pra-taman kanak-kanak hingga kelas 6. Sekolah tersebut didirikan sebagai pelayanan Gereja Presbyterian Covenant pada tahun 2001. So please keep your distance from this area, but understandably if you are looking. Sementara itu, pemirsa, seorang siswa berusia 13 tahun di kota Sao Paulo, Brasil menikam seorang guru berusia 71 tahun dan juga melukai 3 guru serta 2 siswa lainnya. Insiden mengerikan terjadi di sebuah sekolah menengah umum di kota Sao Paulo saat seorang siswa berusia 13 tahun menyerang guru berusia 71 tahun dengan pisau. Tidak hanya sang guru lansia yang menjadi korban, tetapi juga 5 orang lainnya dari sekolah Tsomania Montoro, dan para korban kini berada di rumah sakit dalam kondisi stabil. Gubernur Sao Paulo, yakni Tarcísio Freitas, mengatakan tersangka penyerang kini telah ditahan dan motif serangan sedang diselidiki oleh polisi militer. Os amigos dele que ia fazer isso, só que ninguém acreditava. Aí hoje, quando a gente estava em sala normal, chega ele com uma máscara de caveira toda preta, uma faca e nem deu tempo dela se defender. Apunhalou ela nas costas assim e na cabeça. Tirei porque o bombeiro mandou tirar o tênis pra... Falei assim, eu vou ligar a televisão enquanto eu ia pentear o meu cabelo. Quando eu fui ligar a televisão, já liguei com a notícia, falando que tinha acontecido aqui. Aí eu saí desesperada. Dari Rusia dilaporkan, pemirsa, 2 orang tewas dan 25 orang lainnya luka-luka ketika pasukan Rusia menembaki kota Sloviansk di wilayah Donetsk Timur. Rekaman yang diperoleh media setempat menunjukkan bangunan tempat tinggal yang rusak, puing-puing di jalan-jalan, dan kendaraan terbakar pasca serangan rudal Rusia di Sloviansk di Donetsk Timur. Sementara video yang dirilis oleh Polisi Nasional Ukraina menunjukkan seorang psikolog terlatih khusus dikerahkan untuk membantu mereka yang terkena dampak segera setelah serangan rudal tersebut. Laporan versi lain menyebutkan korban luka mencapai 29 orang.
Kepala Kantor Kepolisian Kramatorsk nomor 4, Dmitro Nogin, menyebutkan serangan rudal terjadi pada hari Senin sekitar pukul 10.30 waktu setempat dengan menggunakan sistem pertahanan anti pesawat S-300 yang telah diubah fungsinya. Serangan Stoyansk mengikuti pola khas penembakan jarak jauh yang diadopsi oleh pasukan Kremlin, terutama dalam beberapa bulan terakhir, karena pertempuran menemui jalan buntu selama musim dingin. Masih dari Rusia, pemirsa, ledakan cukup keras di wilayah Tula telah menghancurkan sejumlah bangunan di kota Kireis hari Minggu. Otoritas setempat mengatakan sebuah drone telah menyebabkan ledakan di sejumlah bangunan hingga melukai 3 orang di kota Kireis. Kota kecil ini terletak di perbatasan Rusia dan juga Ukraina. Namun pihak berwenang belum memberikan keterangan lebih rinci mengenai asal-usul drone yang diduga menyebabkan ledakan. Kota Kireis berada di wilayah Tula sekitar 300 km dari perbatasan Rusia-Ukraina dan 175 km dari ibu kota Moskow. Kantor berita pemerintah Rusia, RIA Novosti, mengutip keterangan dari otoritas setempat yang hanya menjelaskan ledakan tersebut menghancurkan bangunan hunian warga. Ya, pemirsa, ribuan orang di Yerusalem berunjuk rasa di luar gedung parlemen bersamaan dengan aksi mogok nasional para buruh. Mereka memprotes rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan. Rekaman drone menunjukkan ribuan orang turun ke jalan di kota Yerusalem pada hari Senin. Akibat demo besar-besaran ini, aktivitas penerbangan dari Bandara Internasional Tel Aviv dihentikan dan pusat-pusat pertokoan serta kampus-kampus tutup. Sementara itu, Serikat Buruh Utama Israel menghimbau 800.000 anggotanya untuk mogok kerja. Informasi lain juga menyebutkan para diplomat keluar dari pekerjaan mereka pada misi-misi internasional, sementara Serikat Profesi Dokter mengumumkan para anggotanya ikut serta dalam aksi mogok nasional. Penolakan warga Israel atas rencana Netanyahu merombak sistem peradilan meningkat. Hanya dalam beberapa jam, puluhan ribu orang menyerbu jalan-jalan di seluruh Israel mengecam keputusan Netanyahu yang memecat Menteri Pertahanannya setelah menyerukan jeda untuk perombakan sistem peradilan tersebut. My friend came out here because we were horrified at what's going on. After last night, the defense minister being fired just because he spoke out and supported positive reform. And we think Israel needs to stay a liberal democracy, and that's why we're here. I think it's important, and we're fighting out here for democracy. Para demonstran berkumpul lagi hari Senin di luar Knesset atau parlemen, mengubah jalan-jalan di sekitar gedung dan Mahkamah Agung menjadi lautan bergejolak dengan bendera Israel biru putih yang dihiasi dengan spanduk pelangi atau Pride, simbol kelompok LGBT. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Tel Aviv, Haifa, dan kota-kota Israel lainnya. Media Amerika Serikat menyebutkan bahwa rencana tersebut didorong oleh pengadilan kasus korupsi yang melibatkan Netanyahu sejak tahun lalu. Sedangkan sekutunya di pemerintahan paling kanan Israel telah menjerumuskan Israel ke dalam salah satu krisis domestik terburuk. When they want now with these new laws, they want to stop to control Bagash and make it political, and we are not going to let it happen. We want a real democracy. We won't let Bagash be political. Laporan terakhir yang dikutip dari situs harian The New York Times Senin malam menyebutkan bahwa Netanyahu akhirnya menunda perombakan sistem peradilan akibat tekanan massa. Pemirsa, banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Irak sejak hari Minggu lalu, termasuk di ibu kota Baghdad. Warga mengkritik sistem drainase yang buruk, sementara para ahli mengingatkan dampak perubahan iklim. Kondisi cuaca buruk menimpa sejumlah provinsi di Irak. Hujan deras tanpa jeda sejak Minggu dini hari telah mengganggu kehidupan warga. Adanya ekspektasi bahwa curah hujan akan berlanjut pada Minggu malam, pemerintah Irak mengumumkan penangguhan pekerjaan pada hari Senin di semua provinsi. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani telah memberikan arahan untuk menangguhkan jam kerja resmi pada hari Senin akibat kondisi cuaca, terkecuali untuk lembaga keamanan dan layanan publik.
Provinsi Dikar, Najaf, Babel, Anbar, Diwaniyah, Wasit, Maisan, dan Salhaldin mengumumkan sebelumnya pada hari Minggu penangguhan aktivitas layanan dan pekerjaan karena hujan lebat. Sementara video hujan deras dan banjir yang melanda kota-kota Irak termasuk ibu kota Baghdad menjadi viral di media sosial. Warga Irak mengkritik sistem drainase yang buruk dan infrastruktur yang rusak yang bisa meningkatkan risiko hujan lebat dan banjir. Namun pakar iklim di Irak melihat bahwa curah hujan terus-menerus selama berjam-jam secara alami mengarah pada pembentukan semburan dahsyat. Kondisi ini dinilai sebagai bagian dari dampak perubahan iklim. Menurut PBB, Irak adalah negara kelima yang paling terkena dampak perubahan iklim di dunia. Sementara itu, pemirsa, ratusan pengungsi Rohingya mendarat di kawasan pantai Aceh Timur pada Senin dini hari. Mereka mengaku membayar sejumlah uang untuk bisa melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh. Lebih dari 180 orang pengungsi Muslim Rohingya tiba di kawasan Kuala Matang Pelawi, Perlak, Aceh Timur pada Senin dini hari dengan menumpang kapal ikan. Kedatangan para pengungsi Rohingya ke Aceh semakin meningkat sejak awal tahun ini. Ali Hussein, salah seorang pengungsi, mengaku kapal ikan itu membawanya bersama ratusan pengungsi lain untuk melarikan diri dari kamp pengungsian di Bangladesh. Ada pihak-pihak yang dia katakan menjanjikan para pengungsi untuk bisa sampai ke Indonesia atau Malaysia asalkan para pengungsi memberikan sejumlah uang. Para pengungsi kemudian diturunkan di pantai di kawasan Perlak, Aceh Timur. Sana pun duduk pun susah. Pas semua orang jumpa, di orang bagi duit dapat, orang cekak, mana-mana jauh, mana-mana Indonesia ke Malaysia ke. Nanti kita sebagai pemerintahan desa di sini, berarti kita minta solusinya nanti sama Pak Camat. Arahan Pak Camat nanti kemana arah selanjutnya. Sementara itu, Kapolres Aceh Timur Andi Rahman Syah mengatakan pihaknya masih terus mengumpulkan data-data yang lebih banyak dan memberikan bantuan obat-obatan kepada para pengungsi. Sejak pecah serangan tentara Myanmar pada Agustus 2017, lebih dari 700.000 warga Muslim Rohingya kabur dari kampung halaman mereka di Rakhine, Myanmar menuju Bangladesh, negara tetangga terdekat. Mereka ditampung di sejumlah kamp pengungsian. Sementara pasukan keamanan Myanmar dituding melakukan pemerkosaan massal, pembunuhan, dan pembakaran ribuan rumah warga Rohingya. Kebanyakan pengungsi yang melarikan diri dari kamp berjuang untuk bisa menjangkau Malaysia, namun banyak yang justru memilih tinggal di Indonesia. Saat ini, lebih dari 500 orang Rohingya mendarat di perairan Aceh sejak April 2022. Pesawat tanpa awak atau drone secara rutin dipakai dalam perang dan juga untuk menegakkan hukum dan juga pertanian. Kini semakin banyak perusahaan termasuk peritel terkemuka di Amerika Serikat yang memanfaatkan drone untuk mengantarkan barang pesanan langsung ke rumah pelanggan. Dan berikut laporan tim VOA. Sesuatu yang tidak biasa terjadi di sini, di permukiman di wilayah timur Virginia. Bahan makanan dikirim ke keluarga Bow melalui drone. Ini berlangsung sedikitnya seminggu sekali. It's super convenient for us having twins. We don't have to spend the extra time of loading them up, loading them in the cart. So versus a 30-minute trip, it's only like 15 minutes now to get it here at the house. Chad memesan belanjaannya secara daring dari Walmart setempat, yakni salah satu retail terbesar di Amerika yang melakukan lebih dari 6.000 antaran lewat drone ke pelanggannya tahun lalu. Drones, they really check a couple of different boxes. One, in terms of their efficiency and effectiveness, they're really quick. Also, they're very sustainable. Walmart menggunakan layanan yang disebut Drone Up untuk mengantarkan sebagian besar pesanan pelanggan. Setelah pelanggan memesan secara daring, Drone Up mengambil pesanan dari toko, memasukkannya ke dalam kotak, memasangnya ke drone, yang mengantarkannya ke pelanggan biasanya hanya dalam 30 menit. Layanan antaran via drone sangat cocok untuk warga yang tinggal di wilayah pedesaan dan warga lanjut usia atau yang menghadapi masalah mobilitas. Drone secara rutin dipakai di beberapa negara untuk mengirimkan pasokan medis ke wilayah terpencil. Namun di Amerika, penggunaan komersial drone masih bersifat eksperimental.
Seperti halnya teknologi baru lainnya, pemakaian drone memiliki sejumlah tantangan seperti cuaca buruk dan kekhawatiran mengenai privasi. Our software, we can identify areas that we don't want the drone to fly over. Drone terbang sekitar 25 meter di atas tanah yang membantu memberikan privasi dan mengurangi tingkat kebisingan. Namun menurut Drone Up, tantangan utamanya adalah peraturan ketat yang diberlakukan Lembaga Penerbangan Federal Amerika FAA yang mengawasi peraturan drone. I think the FAA has done a great deal to advance drone technology, but it has not kept up with where we're headed. Dalam sebuah pernyataan kepada VOA, FAA mengatakan pada bulan September mereka akan mewajibkan pesawat tak berawak menyiarkan informasi identifikasi jarak jauh, yakni langkah besar untuk memungkinkan manajemen lalu lintas pesawat tanpa awak. Drone integration is a very big topic at the FAA. We're talking about issues of how you integrate drones into the existing air traffic control systems, how you make sure that those conflicts are worked out in an equitable way. Dan ini merupakan kabar baik bagi konsumen. Yeah, I think the whole unmanned aviation in the future is really going to be beneficial to everyone. As more companies come online, you're going to be able to get your products to your house faster and safer. Bila berbagai tantangan itu bisa diatasi, maka antaran barang melalui drone diperkirakan akan semakin berkembang, baik di Amerika Serikat maupun di berbagai negara lainnya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Prancis harus susah payah mencuri poin di markas Republik Irlandia pada laga grup kualifikasi Euro 2024. Kenapa bang? Mau ngejengkang? Dia kayaknya ketiduran gak sih lu? Tiduran ya? Jatuh. Ngejengkang gitu. Ngegeblak gitu. Ngejeblak. Kok kaget? Kameranya goyang. Sampai ketawa loh Yasmin loh. Mau. Yasmin. Kaget aku. Tadi gue juga pas baca kaget. Anjing apaan sih? Aduh, ada aja. Udah, biar kamu konsentrasi. Aku nggak bisa ngomong tadi. Sedih. Aduh. Tapi aku tuh deket tahu kalau ke Tanah Abang. Berapa stasiun? Sudimara, Sudimara, Jurangmangu, Pondok Ranji, Kebayoran, Palmerah. Hah? Apa? Iya ya nggak tahu, gue juga udah ke distract gue. Udah. Dari mana? Dari Tanah Abang. Sudimara, Tanah Abang itu Tanah Abang, Palmerah, Kebayoran, Pondok Ranji, Jurangmangu, Sudimara. Oh 5. Setengah jam. 6. Oh yang ke arah Palmerah. Iya Palmerah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Gue keren dia kayak. Maaf, aku nggak bisa ngomong tadi. Gue keren kayak teaser terus dia kaget karena ketiduran kan terus ngegeblak gitu. Ini aku yang pertama ya, kalimat kedua dirimu ya. Emang ada kalimat kedua? Oh ya. Tapi sebenarnya tuh gue tuh deket tau setengah jam. Sama Karena gue yang mau medit nggak mau naik ojek jadi kayak harus transit dan nggak mau naik busway kan males. Mendingan naik kereta sih paling endul tuh udah. Tapi kalau lagi kosong. Tapi malesnya transitnya itu ya PR ya. Transitnya ya PR 3 kali ya? 2 kali maksudnya. 2 kali. Jadi 3 kali naik kereta, 3 kali naik kereta yang berbeda. Iya, 3 kereta yang berbeda. Ya jadi lebih jauh gitu. Aku pikir-pikir kayak kalau aku naik ojek ya nggak mikirin biaya 30.000 sehari. Cepet banget loh aku jalan. Kalau itu kereta dari Sudimara ke Gondang jadi berapa? Kalau aku naik dari Sudimara terus transit sampai ke Gondang dia tuh 1 jam.
Bayarnya tuh berarti hitungannya sudi marak gondang kan tetap 4.000 doang. 4.000. Sedangkan naik ojek sampai 30.000. Ini jauh banget. Makanya kan kayak 30.000. Itu dia pilihan waktu ya, antara waktu sama efektif memaninya. Sudi Ya kan, marak. ya walaupun kayak ya cuma 15.000, cuman kan 15.000 tapi ya kalau kali berapa 20, kali iya. tiap kesini kalau kayak gitu ya boncos. Makanya aku tuh kemarin tuh mau mikir kan, apakah aku beli skuter listrik kecil, jadi kayak Beli apa? skuter listrik yang kecil gitu loh. Cuman kan tetap jauh Sama ya dari aja, Tanah Kak. Abang ke sini. Iya, sama aja skuter listrik juga. Tapi itu ada motor kan? Ada, nah motornya kan aku buat berangkat dari apartemen ke Ke stasiun. stasiun doang ya. Stasiun Ya aku udah, turunin. motornya bawain ke kereta. Lu pikir? Makanya kalau aku mikir kalau misalnya aku pakai skuter listrik, aku bener dari apartemen ke stasiun, terus aku bawa itu skuter listrik ada ke atas kereta, turun kereta Tanah Abang, udah naik skuter lagi ke sini kan lucu kan? Iya. Oh sepeda Bisa lipat sih. gitu. Sepeda lipat, tapi kalau lagi hektik ribut. Ih parah banget orang bawa diri aja ya kalau lagi rame banget tuh. Iya ribut. Ribut pisan. Kak, tadi kita ini lagi ya. Back to Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman didampingi Kadis Perdagangan Andi Arwin Ajis memantau harga dan stok bahan pokok di Pasar Tradisional Terong, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat sore. Pemantauan di awal Ramadan ini dilakukan dengan menanyakan langsung kepada para pedagang mengenai harga hingga ketersediaan stok bahan pokok. Dari hasil pantauan stok bahan pokok cukup, namun terjadi sedikit kenaikan harga di sejumlah barang. Seperti harga ayam yang sebelumnya dijual Rp50.000 per ekor, saat ini dijual mulai Rp60.000 per ekor. Dan harga telur ayam yang sebelumnya Rp45.000 kini dijual Rp55.000 per rak. Minyak curah berlimpah kita punya, itu yang paling kita takutkan minyak kan. Nah, alhamdulillah banyak juga stoknya. Yang kemasan pun juga bagus harganya. Yang curah tadi belum kita ini ya, cuma lumayan banyak stok berarti yang bagus sama. Telur agak sedikit peningkatannya, tapi harganya 55.000, biasanya 45, 10.000 harganya ya. Tapi satu rak ya masih terkendali lah, harga lumayan lah, tidak terlalu. 50.000 satu kilonya. Biasanya berapa itu Pak sebelumnya? Sebelumnya biasa 45, kadang-kadang juga 40. Itu kenaikan sejak kapan Pak mulai dirasa dari pedagang? Sebelum menjelang puasa. Puasa baru tambah mahal sampai puasa ini Pak ya? Iya, nanti kalau lagi itu biasanya Lombok naik kalau menjelang Lebaran. Saat ini pemerintah terus memastikan ketersediaan stok dan menjaga kestabilan harga di bulan Ramadan. Pemerintah akan melakukan operasi pasar apabila kenaikan harga yang tinggi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Masih di iNews Pagi pemirsa, bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Bremana Tenaya. Pemirsa, informasi berikutnya, kericuhan terjadi pada pertandingan sepak bola di Brasil. Bahkan seorang penonton sampai turun ke lapangan dan menyerang salah satu pemain. Kericuhan terjadi usai partai semifinal kejuaraan Rio Grande do Sul. Usai internasional disingkirkan Caxias lewat adu penalti. Diduga tidak terima dengan selebrasi para pemain Caxias, pemain internasional menyerang pemain lawan. Tidak hanya pemain, seorang supporter internasional turun ke lapangan sambil membawa putrinya dan menyerang salah satu pemain Caxias. Supporter itu untuk sementara ditahan dan bersama putrinya. Dari kualifikasi Euro 2024, pemirsa, Prancis mampu mengalahkan Republik Irlandia 1-0 pada laga lanjutan grup B. Gol tunggal kemenangan Le Bleu diciptakan oleh Benjamin Pavard. In April 2020, could this be the night of the big break? Prancis harus bersusah payah mencuri poin di markas Republik Irlandia, tepatnya di Stadion Aviva Dublin, Republik Irlandia, pada laga grup B kualifikasi Euro 2024.
Tim tamu menguasai laga sepanjang 90 menit dengan mencatatkan penguasaan bola sebesar 65% dibanding Irlandia yang hanya 35%. Meski demikian, Prancis gagal menembus disiplinnya lini pertahanan Irlandia pada babak pertama. Gol untuk Prancis baru datang pada awal babak kedua. Benjamin Pavard mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-50. Tim tuan rumah baru mencoba keluar menyerang pada menit akhir laga. Namun usaha mereka menyamakan kedudukan tidak berbuah hasil hingga laga usai. Prancis pun memastikan meraih kemenangan 1-0. Hasil ini membawa pasukan Didier Deschamps kokoh di puncak klasemen sementara grup B kualifikasi Euro 2024 dengan 6 poin. Sedangkan Irlandia berada di posisi keempat tanpa poin. It was a super hit from Pavard. It's the only chance that they. Pemirsa, Los Angeles Lakers tumbang kala menjamu Chicago Bulls dalam lanjutan musim reguler NBA. Lakers takluk dengan skor 108-118 meski sudah kembali diperkuat LeBron James. Hasil ini membawa Bulls kini meraih 2 kemenangan beruntun. Pada laga musim reguler NBA lainnya, Boston Celtics meraih kemenangan telak atas San Antonio Spurs dengan skor 137-93. Celtics menang berkat penampilan gemilang dari Jaylen Brown. Boston Celtics swimming near the top of the Eastern Conference. Boston Celtics menghajar San Antonio Spurs di TD Garden, Boston, Amerika Serikat pada laga musim reguler NBA. Zach Collins menjadi top skor Spurs dengan 21 poin, namun itu tidak cukup untuk menghentikan dominasi Celtics. Celtics menang dipimpin double-double dari Jaylen Brown. Brown mencetak 41 poin dan 13 rebound untuk membantu Celtics meraih kemenangan telak atas Spurs. Jaylen Brown off the Celtics, pushing it, throwing it down. You got like under. Oh my gosh. Menang 137-93, Celtics kini meraih 3 kemenangan beruntun. Sedangkan bagi Spurs, hasil ini membuat mereka kini menelan 4 kekalahan beruntun. Pemirsa, petenis peringkat 1 dunia Carlos Alcaraz melaju ke 16 besar turnamen Miami Terbuka 2023 usai mengalahkan Dusan Lajovic. Pada laga yang berjalan lebih dari 1 jam, Alcaraz menyingkirkan Lajovic dengan 2 set berlangsung. Petenis peringkat 1 dunia Carlos Alcaraz melaju ke 16 besar turnamen Miami Terbuka 2023 usai mengalahkan Dusan Lajovic. Unbelievable tennis. Ya, pemirsa, pada laga lainnya, petenis asal Italia Jannik Sinner juga lolos ke 16 besar turnamen Miami Terbuka 2023. Sinner melaju ke putaran berikutnya usai melakukan petenis asal Bulgaria Grigor Dimitrov. Petenis asal Italia Jannik Sinner lolos ke 16 besar turnamen Miami Terbuka 2023. Sinner lolos usai menaklukkan petenis asal Bulgaria Grigor Dimitrov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4 pada laga yang berjalan selama 1 jam 27 menit. Kemenangan ini menjadi kemenangan ke-14 Sinner dari 16 laga terakhir yang sudah dijalani di ATP Tour. Pada putaran berikutnya, Sinner akan melawan petenis asal Rusia yang juga unggulan ke-6 turnamen, Andrei Rublev. Still a match in this part of the world. Pemirsa, timnas Indonesia akan kembali menghadapi Burundi pada laga FIFA Matchday. Pelatih skuad Garuda Sintayong menyebut pasukannya siap tapi juga waspada dengan kekuatan Burundi. Timnas Indonesia berlatih di lapangan latih Jakarta International Stadium Jakarta menjelang FIFA Matchday kedua melawan Burundi.
Pelatih skuad Garuda Shin Tae-yong menyebut bahwa timnya sudah siap tempur. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga menyatakan bahwa kondisi para penggawa Garuda baik dan siap menantang Burundi. 어제는 해보고 했고 오늘 내일 경기에 대비해서 훈련하고 내일 경기할 건데 우리 선수들 컨디션 전반적으로 다 좋기 때문에 잘 준비되어 있다고 보시면 될 것 같습니다. 일단 우리 홈에서 경기를 하기 때문에 내일 경기도 이기고 싶은 마음이 간절하고 그렇기 때문에 공격적으로 우리는 나갈 것이고 또 승리를 쟁취할 수 있게끔 준비할 것이다. Menang pada laga pertama, Shin Tae-yong kembali mengincar kemenangan pada laga kedua karena kemenangan atas Burundi sangat penting bagi timnas Indonesia agar dapat menaikkan peringkat di ranking FIFA yang per 22 Desember 2022 berada di peringkat ke-151. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Bayu Lela, iNews melaporkan. Pemirsa, FIFA didampingi tim dari PSSI melaksanakan pengecekan Stadion Kapten Iwayan Dipta di Kabupaten Gianyar, Bali, Senin siang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan fasilitas dan kesiapan Stadion Kapten Iwayan Dipta sebagai salah satu venue Piala Dunia U20 2023. FIFA melaksanakan pengecekan Stadion Kapten Iwayan Dipta di Kabupaten Gianyar, Bali, Senin siang. Rombongan FIFA yang didampingi PSSI dan sejumlah stakeholder terkait melakukan pengecekan terhadap sejumlah fasilitas yang ada di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Pengecekan ini dilakukan terhadap seluruh fasilitas utama maupun fasilitas penunjang yang ada di Stadion Kapten Iwayan Dipta seperti fasilitas parkir, pintu masuk, area lapangan, hingga ruang ganti. Dalam pengecekan tersebut turut hadir Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa Destria. Pengecekan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar ini dilakukan setelah kabar drawing Piala Dunia U20 batal dilaksanakan di Bali. Mereka melihat bagaimana kesediaan parkirnya dan kenyamanan daripada tamu-tamu VIP nanti dan fasilitas lainnya yang perlu diperbaiki. Setelah dilakukan pengecekan, FIFA bersama PSSI dan LOC melaksanakan evaluasi tertutup. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Buntut penolakan timnas Israel tampil di Indonesia, FIFA batalkan drawing Piala Dunia U20 2023 di Bali. Piala Dunia U20 2023 pun kini terancam batal digelar di Indonesia. Piala Dunia U20 yang rencananya akan digelar di Indonesia kini terancam batal. Drawing Piala Dunia yang seharusnya digelar di Bali pada 31 Maret tak jadi digelar karena banyaknya penolakan terhadap timnas Israel. Sebenarnya kan pemerintah Bali ini kan memberikan government garansi ketika sepakat dan setuju sebagai salah satu tuan rumah dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20. Ya. Dengan penolakan tersebut, jadi wajar kalau FIFA akhirnya melihat bahwa ini harus dibatalkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Tayangan iNews dapat pula Anda saksikan di YouTube @official iNews dan jangan lupa untuk subscribe pemirsa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmina Tania. Dan saya Bria Manatenaya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.